Kuasa hukum Supriyadi, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyadi kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyadi adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyadi, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyadi ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyadi ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyadi seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyadi masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyadi ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyadi. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyadi harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyadi dan menyatakan terhadap Supriyadi tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyadi ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyadi. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyadi itu terlihat di dalam nota pembelaan, sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa.
Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang lepas tadi yang kita sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja toh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Ya. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mens rea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mens rea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, itu. Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti Oke? tidak melihat mens rea itu dalam berkas yang diajukan Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Betul nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo,
Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi oleh Justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu Suryharjo dalam nota pembelaan, sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024, menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Jadi, kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Ya. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU.
Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya,
kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu sudah diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan. Namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Jadi, kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu beda dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan.
Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan,
yang kami menilai persidangan terdakwa telah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Jadi, kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan, tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti Oke? tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum,
JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh jaksa penuntut umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu sudah diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami, tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa telah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang, pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang kita sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Jadi, kan tidak ada beda alasan pembenar dan beda alasan itu beda dalam versi antara apa penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Ya. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, benar nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti Oke? tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini.
Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi,
Fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu terlihat dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Jadi, kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu beda dalam versi antara apa penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, benar nggak? Ya, itu. Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu.
Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Kondawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Kondawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi oleh Justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu sudah diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari ini tanggal 11 November tahun 2024. Demikian
Tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan itu beda dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mens rea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mens rea itu kan abstrak, benar nggak? Ya, Abstrak kan, tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mens rea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini.
Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu Sudiharjo dalam pembelaan, sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam tekstual yang disajikan dalam
verbal abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensra itu dalam berkas yang diajukan Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian,
Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pada Justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu Sudiharjo dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang kita sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan itu beda dalam versi antara apa penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan, tidak bisa di dalam apa? Di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik.
Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Kondawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Kondawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu terlihat di dalam nota pembelaan, sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum.
bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini.
Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu terlihat di dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan? Ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat
penelitian berkas. mens rea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, itu. Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mens rea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU.
Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan.
Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan pelaporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan. Namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana,
sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim.
Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu dihargai dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi kan gitu. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan? Ya.
pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mens rea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mens rea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mens rea itu dalam berkas yang diajukan Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun,
Pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu dihargai dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari ini tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito.
Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu dihargai dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi,
Ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Ya, sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda-beda alasan pembenar dan beda alasan itu beda dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya.
Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu sudah dihargai dalam nota pembelaan, sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami, tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa telah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti
tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kita lihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihak yang berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana,
kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pada justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Ya, sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi kan gitu. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan lihat semua ada di persidangan kan? Ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat.
Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah
saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang tuntutan lepas tadi yang tidak sesuai dengan kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan lihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya.
Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa telah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh.
kita pun punya versi kan gitu. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa bukannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu? Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan, kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini,
1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu Sudiharjo dalam pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Dari- kan tidak ada beda-beda, alasan pembenar dan alasan itu beda dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi kan gitu. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, benar nggak? Ya, Abstrak kan tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya.
Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu Sudiharjo dalam pembelaan, sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024,
Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan. Namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa yang segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Yang sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Dari- kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan? Ya. Pembuktian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri,
kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi oleh Justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu Sudiharjo dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepas terdakwa yang segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan
kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan beda itu beda dalam versi antara apa penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu? Tadi kan lihat semua ada di persidangan kan, ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, benar nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum,
karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi pro justisia bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu diambil dalam nota pembelaan sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami, tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa yang segala tuntutan hukum, bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa telah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut, bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan beda itu beda dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi sendiri. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan, ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, benar nggak? Ya, Abstrak tuh tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Meski demikian, tuntutan bebas ini belum sepenuhnya meredakan situasi.
Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, telah menyatakan akan melayangkan tuntutan balik terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melakukan kriminalisasi terhadap kliennya. Andri menuturkan bahwa pihaknya berencana memulihkan nama baik dan memberikan rehabilitasi untuk Supriyani yang selama ini mengalami tekanan sejak kasus ini mencuat. Andri menjelaskan pihak-pihak yang bakal dituntut balik adalah orang tua korban, yaitu Aibda Wibowo Hashim dan istrinya Nur Fitriana, serta pihak Polsek Baito. Dia menjelaskan, Supriyani ingin agar orang-orang yang melakukan kriminalisasi terhadapnya memperoleh hukuman setimpal dengan apa yang dia rasakan pasca dilaporkan. Rencana serangan balik ini memang sempat disinggung Andri sebelumnya. Menurut Andri, jika nantinya Guru Supriyani terbukti tidak bersalah, pihaknya bakal menuntut balik. Targetnya adalah pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Guru Supriyani termasuk Aibda Wibowo. Andri menyebut pihaknya bakal menuntut dengan pasal pembuatan laporan palsu. Meski jaksa menyatakan Supriyani memang memukul siswa tersebut, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, melainkan spontanitas dalam mendidik tanpa adanya niat untuk melakukan penganiayaan. Jaksa juga menyoroti bahwa korban tidak mengalami luka serius yang mengganggu aktivitas dan bahwa Supriyani tidak mengakui perbuatannya karena khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, mengungkapkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan Supriyani kepada muridnya di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Diketahui Supriyani adalah terdakwa kasus dugaan kekerasan kepada anak Aibda WH yang merupakan siswa di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Menurut Andri, kini pihaknya tengah menyiapkan pelaporan balik kepada beberapa pihak. Terkait siapa saja yang akan dilaporkan Supriyani, Andri masih enggan mengungkapkannya. Namun yang jelas pelaporan balik dari Supriyani ini akan dilakukan jika nantinya majelis hakim memberikan vonis bebas kepadanya. Selain itu, penyusunan pelaporan balik ini dilakukan oleh Andri sembari menunggu putusan majelis hakim. Lebih lanjut, Andri mengungkapkan persiapannya dalam menghadapi sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan Supriyani ini. Andri menyebut kini pihaknya tinggal menunggu putusan majelis hakim saja. Seperti diketahui, Guru Supriyani seolah melewati jalan terjal dalam kasus ini. Ia bahkan mengaku dimintai sejumlah uang damai dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Guru Supriyani masih saja mencicipi dinginnya jeruji besi penjara. Nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani ditolak Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada sidang pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Sebelumnya kuasa hukum guru honorer di SDN Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Andri Darmawan mengajukan nota pembelaan terhadap terdakwa Supriyani. Nota pembelaan tersebut berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai ambigu. Andri Darmawan mengajukan pembelaan terdakwa Supriyani harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri Darmawan saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Namun, pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Supriyani ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Karena JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya. Akan tetapi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun sebagai alasan sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini ataupun surat pidana sebelumnya, kata JPU saat membacakan tanggapan penolakannya terhadap pledoi yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November tahun 2024, ujarnya. Polisi berklarifikasi bahwa alasan-alasan yang dikeluarkan oleh terdakwa Supriyani itu sudah diambil dalam pembelaan.
sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 14 November 2024. Menurut hemat kami tidaklah serta-merta menghapuskan atau meniadakan kesalahan maupun perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami buktikan di persidangan. Namun demikian, kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasihat hukum dalam membela kliennya untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi, ternyata fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang kami dakwakan, namun dengan alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya dalam tanggapan ini maupun dalam surat tuntutan pidana, sehingga kami menuntut untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Demikian tanggapan ini kami bacakan dan disampaikan kepada majelis hakim yang mulia. Semoga kiranya yang majelis hakim yang mulia berkenan mengabulkan tuntutan kami tersebut. Bahwa tim penasihat hukum terdakwa memang sangat jauh berbeda dalam melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang kami menilai penasihat hukum terdakwa adalah subjektif secara berlebihan untuk membela terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang telah terang benderang pada bagian mana penasihat hukum yang masih belum paham atau justru menurut penuntut umum penasihat hukum pura-pura tidak paham dan cenderung mengabaikan fakta-fakta tersebut. Bahwa terkait pembuktian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah kami lakukan selama persidangan dan telah kami tuangkan dalam surat tuntutan pidana terhadap terdakwa, menurut kami telah memenuhi syarat-syarat pembuktian. Sedikit terkait tadi yang dan lepas tadi yang tidak sesuai dengan Kita sudah sesuai kok. Ya, Bahwa kan tidak ada beda alasan pembenar dan alasan itu dalam versi antara penasihat hukum sah-sah saja tuh. Kita pun punya versi kan gitu. Sudah kami bacakan tuntutan, analisa yuridis juga sudah. Tinggal menunggu aja nanti tanggal 25 November ya putusannya. Kenapa tuntutannya tuntutan lepas kalau pada akhirnya di awal-awal itu di P21 kan begitu. Tadi kan terlihat semua ada di persidangan kan? Ya. Kemudian persidangan ada perkembangan yang lain ya. Bahwa mensrea itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak didapatkan pada saat Gini, penelitian berkas? mensrea itu kan abstrak, betul nggak? Ya, Abstrak kan? Tidak bisa di dalam di dalam tekstual yang disajikan dalam verbal. Abstrak ditemukanlah di persidangan. Berarti tidak melihat mensrea itu dalam berkas yang diajukan. Iya, tadi sudah saya bilang. Sesuatu yang abstrak bisa nggak terlihat? Benar nggak? Harus ada di sini. Ya. Nasib Aibda Wibowo kini menjadi sorotan setelah Guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pasalnya, kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, sudah ancang-ancang bersiap melayangkan tuntutan balik. Selain menuntut balik, Andri mengungkapkan Supriyani bakal menjalani rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kasus Guru Supriyani menjadi perhatian publik setelah JPU menuntutnya bebas dari segala dakwaan